Maka disitulah dikatakan khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Aku jadikan engkau untuk melihat dan menyaksikan akan diriku. Nih Nur Muhammad ini. Aku jadikan Muhammad, aku ciptakan Nur Muhammad untuk melihat nyatanya diriku. Makanya Nur Muhammad itu dikatakan wujudullah. Nur Muhammad itu ainullah. Nur Muhammad itu miratillah. Nur Muhammad itu hamba Allah. Nur Muhammad inilah wujud untuk melihat nyatanya akan diri Allah itu. Wa khalaqal alam li ajlika, dan dijadikan alam itu untuk melihat nyatanya Nur Muhammad, Bapak Ibu. Disitulah Nabi menjelaskan, ana minallah wal mu'minuna minni. Ana minallah wal alam minni. Aku langsung daripada nur zat Allah, sedangkan alam dan dirimu daripada diriku. Makanya pahamilah hakikat rahasia siapa Nur Muhammad itu yang sebenar-benarnya. Rupanya rahasia hakikat Nur Muhammad itu tiada lain, nyatanya akan diri Allah. Siapa yang telah mengenal Nur Muhammad sebagai nyatanya akan rahasia diri Allah, sama artinya dia telah menyaksikan Allah. Siapa yang telah berjumpa dan bersua dengan Nur Muhammad, sudah sama dia telah berjumpa dan bersua dengan Allah. Karena Nur Muhammad itu, itulah kenyataan untuk memandang nyatanya akan diri Allah itu, Bapak Ibu. Nah, sekarang mana yang Nur Muhammad itu? Nur Muhammad itu tak perlu lagi Bapak Ibu cari. Karena Nur Muhammad itu sudah sempurna pada sisi alam ini. Nur Muhammad itu sudah menjadi sekalian alam. Tubuhnya sekalian alam, ruhnya sekalian alam. Itu adalah Nur Muhammad. Makanya dari Nur Muhammad inilah zahirnya langit dan bumi. Nah, langit dan bumi, isi di antara keduanya. Nur Muhammad itu sudah menjadi alam semesta, sudah menjadi langit dan bumi, isi di antara keduanya. Artinya apa? Bahwa seisi alam ini, langit dan bumi ini, inilah wujud nyatanya Nur Muhammad itu. Jadi tak perlu payah-payah mencari Nur Muhammad. Yang hadir ini Nur Muhammad semuanya. Yang wujud ini Nur Muhammad. Yang payah itu mencari Nur Hayati, yang payah. Temui ayah ibundanya, baru jumpa. Kalau mencari Nur Muhammad, mudah Bapak Ibu. Karena seisi alam inilah disebut namanya Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itulah tubuhnya alam semesta, dan Nur Muhammad itulah yang disebut ruhnya alam semesta. Akan tetapi Bapak Ibu, kesempurnaan memandang Nur Muhammad yang menjadi tubuhnya semesta dan ruhnya alam semesta, sempurnalah sebutannya dengan insan, Bapak Ibu. Insan. Insan itulah sebenarnya kesempurnaan nyatanya Nur Muhammad itu. Jadi memandang Nur Muhammad itu kepada insan inilah. Siapa yang mengenal dirinya, bahwa dirinya itu adalah Nur Muhammad, tubuhnya asalnya daripada Nur Muhammad, ruhnya juga asalnya daripada Nur Muhammad, maka disebutlah namanya Muhammad yang telah nyata rupanya, yang disebut dengan insan. Siapa insan? Kita tarkikan ke atas lagi. Yang disebut insan ini, inilah yang disebut namanya Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu, itulah wujud nyatanya diri Allah. Kalaulah Nur Muhammad itu wujud nyatanya diri Allah, itu tiada lain Allah lah itu semata-mata. Maka memandang, meniliknya kepada diri.
Jangan memandang dan meliniknya keluar diri Bapak Ibu. Kepada diri ini, insan. Siapa insan ini? Nah, lihat. Al-insanu siri wa ana sirahu. Insan itu adalah diriku, rahasia diriku, dan akulah rahasianya. Al-insanu sirri wasiri sifati wasifati laghairi. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, sifatku itu tiada lain adalah aku. Kalaulah insan itu adalah rahasiaku, kata Allah, rahasiaku itu tiada lain adalah sifatku, sifatku tiada lain adalah aku, maka akulah itu yang sebenar-benarnya. Inilah pesan Nabi. Man tolabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan ba'idah. Siapa yang ingin mencari Tuhan keluar daripada dirinya, maka dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Jadi mencari dan menemui Tuhan itu cari, tilik pada diri Bapak Ibu. Ini yang dikatakan oleh orang tua kita itu baca alam pada diri. Baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku yang wujud dengan sendirinya, kata Allah. Nah, jadi memandangnya itu kepada insan. Insan yang bagaimana tempat memandangnya? Lihat. Insan itu ada yang baik perangainya, ada pula yang buruk perangainya. Untuk memandang kesempurnaan nyatanya wujud diri Allah pada insan, pandanglah kepada insan yang baik perangainya, jangan kepada yang buruk. Inilah mendudukkan adab. Yang baik ini masih ada derajat dirinya. Pandanglah kepada insan yang disebut soleh, baik lagi soleh. Jadi memandang kesempurnaan nyatanya wujud diri Allah pada insan, pandanglah kepada insan yang baik lagi soleh. Di atas soleh itu masih ada lagi Bapak Ibu. Pandanglah kepada aulia. Soleh tapi dia itu walinya Allah. Itu memandang kesempurnaan nyatanya diri Allah itu. Di atas wali Allah masih ada makomnya lagi. Ini disebut namanya para nabi. Memandang kesempurnaan wujud nyatanya Allah itu kepada insan yang kapasitasnya adalah sebagai seorang nabi. Nabi berapa jumlahnya Ibu? Boleh nego kita lagi? 25. Nabi itu jumlahnya 124.000. Nah, 124.000. Di atas Nabi masih ada makomnya. Ini yang disebut namanya dengan Rasul. Nah, Rasul. Berapa Rasul jumlahnya Bapak Ibu? 315. Maka pandanglah kesempurnaan insan itu pada Nabi dan Rasul yang 315. 315 itu pandang lagi ke 25. Dari yang 25 itu pandang lagi kepada yang 5-nya. Dari yang 5 itu pandang kepada yang satunya. Siapa yang satu itu? Itulah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempurnaan memandang wujud nyatanya diri Allah itu kepada insan, nabi dan rasul, itulah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang dikatakan oleh Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Siapa yang ingin berjumpa Tuhannya, siapa yang ingin bertemu Rabb-nya, maka contohlah Rasulullah itu. Karena Rasulullah itulah uswatun hasanah, teladan yang terbaik bagi dirimu
bagi orang-orang yang mau berjumpa dengan Tuhannya. Jadi Nabi Muhammad SAW itulah contoh yang terbaik untuk mengenal akan Tuhan. Maka di situ Rasul pernah bertanya kepada Umar, wahai Umar, atadri man ana? Wahai Umar, kamu tahu enggak siapa aku ini yang sebenarnya? Ana la adri ya Rasulullah, Allahu a'lam wa rasul. Allah yang maha tahu dan Rasulnya sajalah ya Rasulullah yang mengerti dan paham siapa engkau yang sebenarnya. Apa kata beliau kepada Umar? Wahai Umar, ana Ahmad Bilal Mim. Ana Ahmad Bilal Mim. Wahai Umar, aku ini adalah Ahmad, tidak ada huruf mim. Kalau Ahmad tidak ada huruf mimnya, apa bacanya Bapak Ibu? Ahad. Nah, Ahad itu artinya Esa. Nah, siapa yang Esa? Allah. Disitulah penekanan Rasul. Wahai Umar, man ro'ani faqad ro'al haq. Wahai Umar, kalau kamu sudah bisa memandang aku ini, sudah sama kamu memandang akan Allah. Apa maksud yang sebenarnya? Wahai Umar, kalau kamu sudah mampu memandang Nur Muhammad ini adalah wujud nyatanya Allah. Nur Muhammad ini adalah wujudnya Allah. Nur Muhammad ini adalah cermin untuk memandang wujud Allah. Sekarang Nur Muhammad itu sudah jadi tubuhku dan Nur Muhammad itu sudah jadi ruhku. Mampu kamu memandang Nur Muhammad yang sudah nyata sempurna pada diriku, sudah sama artinya kamu memandang akan Allah. Itulah kata Rasul. Tuba man ro'ani wa amanabi. Wa tuba man ro'ani wa amanabi. Beruntunglah orang yang melihat aku dan dia beriman kepada aku. Dan beruntung pula orang yang mana orang itu melihat aku, maka dia beriman kepada aku. Maka beruntung pula dia. Artinya apa? Tidak masuk neraka orang yang melihat aku lalu dia beriman kepada aku. Makna yang sebenarnya, kalaulah melihat Nabi itu tidak masuk neraka, Abu Lahab kira-kira melihat Nabi enggak itu? Hah? Abu Lahab setiap hari lihat Rasulullah. Masuk surga atau neraka dia? Masuk neraka Bapak Ibu. Bukan masuk surga. Makanya yang dimaksud oleh Nabi itu, tuba man ro'ani wa aman Nabi itu, beruntunglah kamu kalau kamu melihat aku, lalu kamu itu beriman kepada aku, dan kamu tidak akan masuk neraka. Maksud yang sebenarnya bukan melihat fisiknya, sosoknya. Karena Muhammad itu Bapak Ibu bukanlah sosok seorang laki-laki di antara kamu. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi kalau kita bercerita tentang Muhammad, ada Muhammad secara hakiki, ada Muhammad secara majazi. Jadi dikiaskan oleh orang arifin, bercerita tentang Muhammad itu seperti dua mata pedang. Dua sisi mata pedang, ke atas dia kodim, ke bawah dia baharu. Ke atas dia kodim, itu maksudnya Nur Muhammad. Nah ini dia Bapak Ibu, kesinilah ya, Nur Muhammad. Nur Muhammad, ini kodim. Nah, ke bawah dia baharu, ya. Baharu itu telah berbentuk jasmani. Nah, jasmani. Nah, jadi maksudnya ke atas dia kodim itu adalah Nur Muhammad. Dari sisi ruhani maksudnya. Siapa yang mampu memandang Nur Muhammad yang sudah nyata pada diriku, sudah sama dia melihat dan menyaksikan Tuhan. Itu maksudnya. Makanya Rasul katakan, man ro'ani faqad ra'al haq. Hei Umar, kalau kamu sudah bisa melihat aku, maka dah sama kamu melihat dan menyaksikan Allah. Kenapa demikian? Karena aku inilah kenyataan untuk memandang wujud nyatanya diri Allah itu.
dari sisi ruhani Bapak Ibu. Ya, dari sisi ruhani. Makanya Nur Muhammad itu sudah sempurna, dia sebutannya sebagai insan. Secara zahir dan secara batin Bapak Ibu. Sekarang beliau sudah meninggal dunia Bapak Ibu. Walaupun beliau sudah meninggal dunia, ya, bagaimana cara memahami lagi? Pahamilah Muhammad secara makna yang hakikinya. Muhammad secara makna hakikinya itu adalah Nur Muhammad. Walaupun Bapak Ibu bukan Nabi, Bapak Ibu bukan Rasul, namun diri Bapak Ibu kita ini bahagian daripada dirinya juga. Contoh, nih gelas Bapak Ibu. Gelas kaca, lalu kita lempar ke atas. Kemudian sampai bawah pecah, dia berdari-dari Bapak Ibu keping. Ada yang 4 meter pecahannya nih. Ada yang 3 meter, ada yang 2 meter, ada yang 1 meter. Walaupun pecahan gelas ini ada yang 4 meter, 4 meter itu juga bahagian daripada gelas ini juga. Itu maksudnya, karena Nur Muhammad itu sudah nyata pada sisi alam, pada Nabi dan Rasul. Walaupun Bapak Ibu bukan Nabi dan bukan Rasul, namun hakikat diri Bapak Ibu bahagian daripada Nur Muhammad itu juga. Maka Muhammad lah namanya itu Bapak Ibu. Ini yang mesti kita pahami. Kalau kita sudah yakin siapa diri kita ini sebenarnya, tiada lain adalah Nur Muhammad, apa kata Rasul? Innallaha harrama 'alal ardi ayyakula ajsadal anbiya. Allah akan haramkan bumi ini. Bumi ini tidak akan makan diri Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah mengenal Nur Muhammad itu yang sebenar-benarnya. Mati kita tidak membusuk dia. Mati kita tidak membangkai dia. Mati tidak dimakan oleh belatung. Yang tidak dimakan oleh belatung, yang tidak menjadi bangkai adalah orang yang telah mengenal rahasia dirinya, zahir dan batin, itu tiada adalah Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itulah wujud nyatanya diri Allah itu. Maka memandang, menilik Nur Muhammad itu, pandang dan tiliklah kepada diri ini. Walaupun pandang dan tilik kepada diri, ingat diri Bapak Ibu bukanlah nyatanya diri Bapak Ibu. Dirimu bukanlah dirimu. Akan tetapi dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu, dirimu itulah wujud nyatanya diri aku. Nah, usah ulang lagi, ini bahasanya berkias. Tapi ambil hikmahnya situ. Dirimu bukanlah dirimu. Akan tetapi dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu, dirimu itulah nyatanya aku. Itu maksudnya. Walaupun orang mengatakan kita ini orang, tapi orangnya kita bukanlah nyatanya diri kita. Walaupun kita disebut namanya insan, tapi insannya kita bukanlah nyatanya diri kita. Walaupun kita disebut punya diri, tapi dirinya kita bukanlah kenyataan diri kita. Kalaulah diri kita bukanlah kenyataan diri kita, insan dan orang bukanlah nyatanya akan diri kita. Lalu siapa insan, siapa orang, siapa manusia itu? Tiada lain adalah akan diriku, kata Allah. Disitulah Allah mengatakan khalaqal insan ala suratir rahman. Khalaqal insan ala suratir rahman. Dijadikan insan itu sesuai dengan rupa ar-Rahman, dirinya Allah. Wa khalaqa Adam ka suratihi. Dan dijadikan Adam itu juga sesuai dengan gambaran rupa diriku. Makanya dalam bahasa Thariqat, insan dan Adam, Bapak Ibu ini dalam bahasa Thariqat disebut namanya mir'atillah, cermin untuk memandang nyatanya akan rupa wujud diri Allah. Tuh bahasanya. Jadi cermin itu fungsinya untuk apa Ibu? Cermin fungsinya untuk apa? Untuk melihat diri kan. Nah, contoh gini. Sebelum Bapak Ibu ke masjid, Bapak Ibu tadi bersolek.
Ya, kalau bapak ibu bersisir, bergaya. Kalau ibu-ibu pakai lempeng siti. Ketika ibu-ibu tadi pakai lempeng siti di depan cermin, terlihat nggak diri ustadz di situ tadi? Kenapa tidak terlihat ibu? Hah? Ketika ibu tadi bercermin, pakai jilbab, pakai bedak, terlihat nggak diri ustadz dalam cermin itu tadi? Tidak. Kenapa tidak terlihat? Karena yang bercermin itu bukan ustadz. Yang bercermin itu ibu-ibu. Kalau ibu yang bercermin, maka diri siapa yang nampak dalam cermin itu? Ya diri ibu-ibu, bukan diri ustadz. Apa maksudnya? Alam ini, diri bapak ibu ini adalah cermin Allah. Kan Allah cuma satu-satunya. Allah cuma yang ahad. Allah cuma yang tunggal. Kalau Allah cuma satu-satunya, sedangkan diri dan alam inilah cermin untuk memandang akan rupa diri Allah, ya, maka ketika kita memandang kepada Allah, memandang kepada diri siapa yang terlihat pada diri ini? Hah? Halo? Ulang lagi. Belum mantap. Kalau Allah cuma yang wujud yang tunggal semata-mata, lalu alam dan diri kita ini adalah cermin bagi diri Allah. Ketika dia cuma yang ada semata-mata, lalu diri siapa yang nampak pada alam dan nampak pada diri kita ini? Diri Allah lah yang nampak. Makanya kita disebut namanya cermin Allah. Siapa cermin Allah? Itu yang sebut Adam, itu yang sebut insan. Wa khalaqu Adam ka suratihi, khalaqal insan ala suratir rahman. Sesungguhnya dirimu itu adalah cermin untuk memandang rupa akan diri Ar-Rahman itu. Makanya memandang Tuhan, melihat Tuhan, menyaksikan Tuhan pada diri sendiri. Namun diri sendiri bukanlah nyatanya diri Bapak Ibu. Akan tetapi diri sendiri inilah nyatanya akan rupa diri Allah. Rupanya diri kita tidak ada Bapak Ibu. Rupanya Bapak Ibu tidak orang rupanya dong. Jangan marah pula Bapak Ibu. Iya, rupanya Bapak Ibu tidak orang lah. Karena kita tidak pernah ada, yang ada itu hanya Allah semata-mata. Ini Allah katakan tadi. Hal ata alal insan hin minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut. Karena tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apanya, yang ada hanya Allah semata-mata. Kalau Allah yang ada, maka diri kita inilah yang disebut tajallinya, penampakan dirinya, kezohiran dirinya, nyatanya dirinya. Ini yang mesti kita yakini. Jangan ditolak bahwa diri kita ini wujud nyatanya diri Allah. Siapa yang menolak bahwa dirinya wujud nyatanya diri Allah, apa kata Allah? Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut fahuwa kafir. Barang siapa yang ragu dia tentang aku ini yang nyata pada dirinya itulah wujud nyatanya diri aku. Ragu dia, bimbang dia. Dikeluarkannya aku daripada dirinya. Kemudian dia mati dalam keraguannya, kata Allah. Matinya mati kafir. Orang yang mati kafir, apa kata Allah? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahu yaumal qiyamatil wazna. Siapa yang kafir, kata Allah, tidak yakin dia bahwa diri aku ini adalah nyatanya dirinya itu betul daripada rupa diriku, ditolaknya, tak yakin dia. Dan dia juga tidak percaya berjumpa dengan aku dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri ini. Maka amal ibadahnya itu akan batal. Dan di akhirat pun amal ibadahnya tidak ada lagi bisa diperhitungkan Bapak Ibu. Inilah memahaminya. Kalau kita ingin disebut namanya kekasihnya Allah, kita ingin disebut namanya hamba Allah, dan kita ingin disebut umatnya Rasulullah, kenalilah Muhammad, kenalilah Allah itu.